Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Ini proyek Palaparing dan juga Desa Broadband nantinya kan akan paralel berjalannya seperti itu ya. Ini kita kembali ke Desa Broadband sendiri, Pak Ismail. Ini kan di tahun lalu sudah ada prototipe, ada 50 Desa Broadband seperti itu. Nah, tapi kan kita ketahui bagaimana kondisi listrik di Indonesia juga saat ini masih belum memadai, masih belum stabil seperti itu. Apakah ini akan menjadi sebuah hambatan juga untuk pengembangan Desa Broadband, khususnya yang ditargetkan di 2016 ini? Betul sekali, Mbak. Memang problem kita sekarang untuk membangun telekomunikasi di desa itu adalah ketersediaan listrik ya. Listrik di desa-desa itu jarang ada yang bisa beroperasi full 24 jam. Umumnya ada pembagian jatah waktu penggunaan listrik di desa. Sehingga fasilitas telekomunikasi atau sarana infrastruktur yang kita bangun itu penggunaannya, utilisasinya tergantung dari ketersediaan listrik tersebut. Nah, untuk mengatasi hal ini kami sekarang sedang melakukan koordinasi yang cukup intensif dengan rekan-rekan di Kementerian ESDM dan PLN agar mereka bisa mensupport khususnya di beberapa desa yang sudah menjadi desa prioritas dan sudah dibangun sarananya. Kita mohon dukungannya untuk bisa menyiapkan listriknya ini. Kami sendiri tidak menutup kemungkinan untuk membuka kesempatan kepada maksud kami membackup sarana listrik itu khusus di area kita. Namun kadang-kadang gadget juga kan dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Mereka nggak bisa charge juga itu perangkatnya kalau nggak ada ketersediaan listrik ini. Jadi memang betul sekali isu listrik ini menjadi isu yang crucial point untuk membangun fasilitas sarana infrastruktur ICT di desa. Dengan keterbatasan seperti ini, target di 2016 ini untuk Desa Broadband akan berapa jumlahnya, Pak Ismail? Kita berencana target di tahun ini 500 desa. Namun tentu kembali kita akan melakukan review terhadap kondisi masing-masing desa yang menjadi prioritas tersebut. Kalau memang tidak tersedia, terpaksa kita alihkan ke desa yang mungkin sudah ada. Jadi jumlah bisa tetap, tapi alokasi areanya bisa digeser-geser ya, tergantung ketersediaan listrik. Dilihat dari infrastruktur dan jaringannya mana kemudian yang lebih memadai. Betul. Seperti itu ya. Ya. Pak Anang, terkait dengan jumlah lah ya, jumlah dari daerahnya sendiri, kabupaten dan kota yang sudah tercover 400 sekian. Kalau tidak salah, dan sisanya adalah 57-an. Itu sebetulnya yang menjadi challenge ataupun ya targetnya adalah tahun 2018 ya. Untuk sampai ke 2018 sejauh ini challenge-nya di daerah-daerah tadi seperti apa? Oke, sebenarnya begini. Kalau saya sebut jaringan serat optik ini sebagai jalan tol ya, sebenarnya ada 3 pilihan teknologi yang bisa kita gunakan untuk membangun jalan tol ini. Yang pertama ini gelombang microwave, ya, gelombang microwave. Itu yang kedua itu satelit. Nah, satelit ini sebuah pilihan teknologi juga. Dan yang ketiga jaringan serat optik. Nah, kalau kita perbandingkan, satelit itu ibarat jalan tol 2 jalur. Nah, kalau kontennya nggak terlalu padat ya, itu lumayan bisa ngebut. Tapi ketika katakanlah liburan cuti bersama, ini mulai rasa macet-macet, apalagi lebaran. Nah, inilah kelemahan jaringan satelit. Lalu yang kedua tadi, yang jaringan gelombang microwave. Ini kalau saya ibaratkan ini jalan 4 jalur atau 5 jalur lah. Nah, lalu yang terakhir jaringan serat optik. Ini 20-30 jalur. Jadi mau lebaran pun hajar. Lancar terus koneksinya. Nah, gitu. Ketika kondisi geografi tidak memungkinkan, contohlah Wamena di Papua. Nah, Wamena di Papua ini sebuah kabupaten yang memang saya dengar kabar terakhir itu tidak akan terhubung dengan kabupaten lainnya. Sehingga akses menuju Wamena itu tidak ada jalan. Ya, kecuali mungkin dengan helikopter atau pesawat. Nah, ini ya yang secara teknologi untuk menggunakan jaringan serat optik akhirnya tidak dimungkinkan. Nah, akhirnya kita pilih kepada alternatif yang 4 atau 5 jalur itu microwave. Nah, microwave ini tentu lebih kapasitasnya jauh lebih lebar ya dibandingkan dengan satelit. Nah, baru kalau ada lokasi yang memang secara tidak mungkin geografi tidak mungkin dihubungkan, nah baru terakhir satelit kita pilih. Ini konstruksinya sudah mulai kapan, Pak Anang? Nah, ini memang program ini baru ditandatangani
kerjasama dengan swasta, karena terus terang ini swasta yang seluruh mengerjakan ya. Pemerintah hanya mengarrange skema bisnisnya saja dan pembayarannya nanti. Itu per Februari tahun ini, 2016. Sehingga targetnya mereka akan mulai konstruksi atau groundbreaking di bulan Agustus, paling lambat September. Baik, ini mungkin ke Pak Ismail dan juga Pak Anang sama pertanyaannya, ini bagaimana tapi kerjasama dengan Pemda sendiri? Karena kan ini harus mencakup ke kota, kabupaten, daerah. Respon dari mereka seperti apa? Mungkin untuk Palaparing dari pemberian izinnya, apakah menemukan kesulitan, apakah kemudian dipermudah, Pak Anang? Ya, memang kerjasama dengan Pemda ini sebuah keharusan ya dalam proyek ini, karena bagaimanapun jaringan ini akan tentu melewati daerah-daerah ya, di mana khususnya penggalian ya, gali-galian kalau itu memang belum ada gorong-gorong atau ducting ya, itu kita biasa proyek ini harus mendapatkan sebuah perizinan. Dan juga ya mungkin tidak terlalu besar ya untuk membangun semacam NOC ya, Network Operation Center ya. Nah, untuk memastikan dia untuk operation dan maintenance-nya. Nah, ini kami sudah berkoordinasi ya. Kemarin dengan Barat pun bahkan Pak Menteri sendiri hadir ya di Batam. Kita mengumpulkan hampir 9 kabupaten, beberapa bupati hadir langsung ya untuk mendapatkan message dari kementerian kami bahwa proyek ini dampaknya seperti apa dan butuh dukungan dari pemerintah daerah, bahkan dari masyarakatnya juga. Pak Ismail? Iya, pemerintah daerah tuh keharusan ya. Jadi sebenarnya mereka tidak lagi dalam posisi sabar menunggu gitu. Sudah terlalu lama mereka terabaikan dengan infrastruktur ICT ini. Justru dengan adanya ini, iya, mereka jadi juga posisinya bukan lagi juga. kita mengajak, tapi justru mereka yang sudah sangat proaktif, yang meminta kepada kita untuk dipercepat. Jadi jangan hanya konsep lagi, tapi segera hadir. Itu yang tuntutan dari teman-teman Pemda. Pak Ismail, terkait dengan konten sendiri, nanti bagaimana mekanisme untuk mengcapture kebutuhan dari masyarakat desanya sendiri untuk nanti akhirnya diberikan dalam bentuk aplikasi yang ataupun ya konten yang memang mereka betul-betul butuhkan. Iya, justru itu sekarang ini kami sekarang sedang melakukan sebuah proses yang kita sebut melakukan semacam sayembara kepada anak-anak bangsa. Ini generasi-generasi muda, adik-adik kita. Kita encourage mereka untuk memberikan gagasan, solusi. Sebenarnya ICT ini kalau dimanfaatkan di desa itu bagaimana sebaiknya gitu. Karena seringkali kita membangun sebuah solusi atau ide itu berangkat dari kacamata pemikiran kita yang sehari-hari berada di kota gitu. Betul. Nah, kami mendorong agar ada teman-teman pengembang khususnya lokal yang berbasis lokal ini yang mengetahui persis lah di daerah itu sebenarnya butuhnya itu seperti apa gitu. Sejauh ini ada ide-ide yang menarik? Sudah 30 pengembang sekarang yang sedang berkumpul di Jakarta. Baru minggu kemarin kita lakukan sebuah proses gathering gitu. Kita lakukan mentoring bersama dengan mereka. Ini untuk menemukan solusi. Pada akhirnya nanti kami akan menemukan dua solusi untuk setiap jenis desa tadi. Jadi 2 untuk pertanian, 2 untuk nelayan, dan 2 untuk pedalaman itu. Pak Isa, secara konten ini sangat menarik ya. Artinya bagaimana dari Pak Ismail sendiri mengcapture kebutuhan dari masyarakat sendiri. Secara pengawasan lah, nantinya akan seperti apa? Mekanisme pengawasan seperti apa yang akan dilakukan supaya nanti terjamin gitu bahwa masyarakat desa yang nantinya akan diberikan fasilitas ini ya hanya melakukan akses-akses yang memang betul-betul direkomendasikan, yang betul-betul positif gitu. Ya, teknologi informasi itu bermata dua, pisau bermata dua. Jadi ketika ini semua sudah jadi, mereka sudah bisa menikmati, kan kita tidak bisa biarkan begitu saja. Jadi kita ada program yang namanya media literasi. Bagaimana mereka menggunakan media sosial terutama ketika mereka terhubung dengan internet, media sosial. Itu kita sampaikan harusnya bagaimana. Itu kita ada program media literasi. Tidak semua informasi yang mereka dapatkan itu bisa mereka yakin bahwa itu benar. Itu kita yakin bahwa itu hukum dari teknologi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ada program-program yang namanya internet sehat. Bagaimana mereka menggunakan teknologi tersebut dengan baik, ya, supaya tidak justru yang tadinya mungkin tujuannya untuk memberdayakan desa, justru dampak negatifnya yang menonjol. Ini yang dikhawatirkan. Jadi ini bersamaan dilancarkan. Program-program itu juga dijalankan. Kemudian ketiga, kita juga sedang mempersiapkan namanya whitelist ya. Itu sekarang sudah terkumpul kurang lebih 153.000 akun yang itu nanti akan disebar ke sekolah-sekolah termasuk yang di desa. Jadi
sudah ada daftar akun yang sudah bisa dibuka, yang bisa dikatakan itu adalah yang sudah bebas dari pornografi, Ya. kekerasan. Artinya dan nanti hanya sebagainya. bisa mengakses 153 akun itu, atau di luar itu masih bisa as long as tidak mengandung konten pornografi, Tidak. kekerasan dan Negara tidak bisa mengontrol tiap orang Oke. untuk itu. Itu yang masuk Tetap- dalam whitelist, Iya, artinya yang kita berikan direkomendasikan. pilihan. Oke. Kita Oke, berikan pilihan. baik, baik. Oke, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, Bapak. Dan kami akan segera kembali, tetap di Livestock.